Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la nabiyya ba'dah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang yang namanya pernikahan, itu seringkali orang mengartikan dalam konsep yang berbeda. Kenapa? Karena orang untuk melangkah menuju jenjang pernikahan itu seringkali memberikan syarat kepada dirinya itu sesuatu yang berat-berat. Ujung-ujungnya pernikahan itu menjadi hal yang berat untuk dilaksanakan. Dan efek yang selanjutnya, banyak akhirnya orang-orang yang menikahnya itu mundur. Gara-gara apa? Karena kesalahan konsep tentang pernikahan itu sendiri. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pertama, orang itu banyak yang berpikir kalau mau menikah itu harus punya rezeki dulu yang banyak gitu. Padahal orang itu mungkin tidak menyadari bahwasanya pernikahan itu sendiri adalah rezeki ya. Sekali lagi saya ulangi, banyak orang yang berpikir untuk menikah itu dia harus memiliki banyak rezeki dulu. Dan banyak orang tidak menyadari bahwasanya pernikahan itu sendiri adalah rezeki. Nah, banyak orang berpikir ya bahwasanya kalau untuk menikah itu harus kaya dulu, padahal dengan pernikahan itu orang akan menjadi kaya. Maka kami sarankan kepada teman-teman sekalian ini yang masih muda-muda, yang masih jomblo-jomblo, untuk bisa membahas ini dengan lebih baik. Dalam artian bukan berarti menikah tanpa persiapan sama sekali ya, tapi dalam artian orang kalau mau nikah itu syaratnya dipersimpel. Apa itu syarat yang persimpel? Yang pertama, yang penting sehat jasmani dan sehat rohani ya, yang pertama. Terus yang kedua, siap untuk bekerja. Sudah. Apa? Sehat jasmani rohani, kemudian siap untuk bekerja. Maka ketika sudah memenuhi dua hal ini, seorang laki-laki sama perempuan kemudian menikah, itulah rezeki terbesar dalam hidup dia. Ketika sudah mendapatkan pernikahan yang seperti itu, kemudian hidup itu bisa dijalankan. Ustaz, terus bagaimana? Saya kan belum lulus kuliah. Nggak ada aturan itu nikah harus lulus kuliah dulu. Ustaz, saya kan tidak punya pekerjaan. Nggak ada aturan untuk nikah itu harus punya pekerjaan terlebih dahulu. Ini saya berdasarkan kisah nyata, tahadus binikmah tentang diri saya sendiri. Saat ini saya berumur 35, 35 memasuki umur 36. Alhamdulillah saya saat ini sudah memiliki anak 4. Ada teman yang satu angkatan sama saya, zaman mondok dulu. Ada teman yang satu umuran sama saya, yang sampai sekarang itu masih belum nikah. Sampai sekarang masih belum menikah. Cuma nanti kalau kita bikin perbandingan yang seimbang ya, jangan kemudian yang dibandingkan itu yang satu orang memiliki kemapanan ekonomi sejak dari orang tuanya atau anaknya orang kaya, yang satu anaknya orang miskin. Itu namanya tidak fair dalam bikin perbandingan. Ini kita coba komparasi secara ilmiah tentang perbandingan seseorang yang sudah menikah ya, sama orang yang belum, tapi bersama-sama memulainya dari nol. Teringat betul waktu saya awal-awal menikah, kemudian memiliki anak yang pertama, itu dari sisi pekerjaan masih belum jelas. Sampai masuk anak yang kedua, memiliki anak yang kedua, pekerjaan masih agak pelan-pelan, dikit ada. Sampai anak yang ketiga, sampai sekarang anak yang keempat, alhamdulillah secara pekerjaan itu tetap ada, dan belum pernah satu kali pun saya itu telat memberikan susu untuk anak-anak saya. Padahal secara ekonomi saya benar-benar memulai dari nol. Saya bandingkan dengan teman saya yang mungkin secara kecerdasan hampir sama, yang ketika kita memulai dari nolnya juga sama-sama anaknya orang yang tidak begitu mampu dan sama-sama mondok di satu pondok pesantren misalnya, sekarang masih belum memiliki anak dan belum memiliki istri. Ya, boro-boro memiliki anak, istri belum ya. Tapi secara konsep ekonominya masih sama-sama saja sama saya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itu jadi menikah itu tidak akan mengurangi rezeki. Menikah itu tidak akan kemudian menjadi permasalahan bagi seseorang, tapi dengan menikah itu akan menjadikan solusi dari permasalahan seorang itu sendiri.
Menikah tidak akan menjadikan seseorang menjadi miskin, tapi justru dengan menikah itu sendiri seseorang akan menjadi semakin kaya. Maka sekali lagi saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang sudah cukup umur kemudian memiliki kesehatan jasmani dan rohani dan siap untuk bekerja, menikahlah. Karena dengan menikah masa depan akan menjadi lebih cerah. Selanjutnya dengan kita menikah, tentu di masyarakat itu akan menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau kita misalnya mau pinjam uang di bank gitu misalnya. Mau pinjam uang di bank, maka salah satu syarat itu adalah tanda tangan dari istri. Itu. Maka orang yang belum menikah itu tentu untuk bisa mendapatkan pinjaman atau kepercayaan dari bank itu akan lebih sulit dibandingkan dengan orang yang sudah menikah. Demikian juga di masyarakat. Di masyarakat itu ketika kita sudah menikah, tentu kepercayaan masyarakat itu akan lebih besar. Demikian juga dengan konsep rezeki. Mungkin kita sering melihat ada di hutan gitu, seekor kuda misalnya yang memiliki 1 ekor anak. Kuda yang memiliki 1 ekor anak itu akan dikasih rezeki misalnya sama Allah itu rumput 1 bakor gitu. Tapi kuda yang memiliki 2 ekor anak, Allah tidak akan memberikan 1 bakor, melainkan lebih dari 1 bakor itu untuk kemudian mengenyangkan anak-anaknya. Seekor singa misalnya, seekor harimau misalnya, yang pada waktu itu memiliki 1 ekor anak, mungkin Allah akan mengasih 1 kijang untuk dirinya. Tetapi seekor singa, seekor harimau yang kemudian memiliki anak itu 4, Allah tidak akan hanya mengasih 1 kijang untuk dia. Allah akan mengasih lebih dari 1 kijang untuk mengenyangkan seluruh anak-anaknya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, yuk bersama-sama kita mantapkan diri kita itu, kita rubah mindset kita itu, menikah itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, tetapi menikah itu membahagiakan. Menikah itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin, tetapi sangat mudah untuk diperjuangkan. Yang penting memiliki komitmen. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, sedikit itu tentang pernikahan. Semoga bagi teman-teman yang saat ini masih jomblo-jomblo, yang sudah berumur, ya jangan terlalu pilih-pilih. Nah, jangan terlalu pilih-pilih harus yang seperti apa. Yang penting kita memiliki kemapanan, ya. Memiliki kemapanan, bukan kemapanan ekonomi, bukan kemapanan pekerjaan, tetapi kemapanan intelektual dan jiwa ini, bahwasanya kita siap untuk bekerja keras, menafkahi anak, menafkahi istri. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang utuh, yang ideal, nikah di waktu yang ideal. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam sesi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.